Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam kitab Ulangan. Pelajaran kelima, orang asing di pintu gerbangmu. Senin 25 Oktober, mengasihi orang asing. Di antara nasihat-nasihat ini, Musa menyatakan sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ulangan 10 ayat 14. Sungguh satu ekspresi yang sangat kuat tentang kemahakuasaan Tuhan, sebuah gagasan yang ditemukan juga di tempat lain di dalam Alkitab. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Mazmur 24 ayat 1. Bacalah Ulangan 10 ayat 17 sampai 19. Pernyataan lain apa lagi yang dibuat Musa tentang Tuhan dalam ayat-ayat ini? Bahkan lebih penting lagi, apa yang Allah perintahkan dari umatnya sebagai satu hasil dari pernyataan itu? Yahweh bukan hanya maha kuasa di langit dan bumi, Dia juga adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan. Ulangan 10 ayat 17. Hal ini tidaklah berarti bahwa ada Allah-Allah lain, Allah-Allah yang lebih kecil, seperti yang dianggap sebagai Allah-Allah yang disembah oleh bangsa kafir yang hidup di sekeliling bangsa Israel. Gantinya, hal ini adalah sebuah cara untuk menyatakan bahwa lebih dari sekedar keberadaannya sebagai satu-satunya Allah. Lihatlah sekarang bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ulangan 32 ayat 39. Hal ini menegaskan supremasi total Tuhan atas semua kuasa lain, baik yang nyata ataupun hanya imajinasi, baik yang di langit ataupun di bumi. Ayat-ayat itu juga menyatakan bahwa Dia adalah Allah yang besar, kuat dan mengagumkan, yang tidak memihak atau juga tidak menerima suap. Semua ini adalah bagian dari pekabaran yang lebih besar. Yahweh adalah Allah dan Anda, umatnya, harus taat kepadanya. Sungguh merupakan suatu perbandingan yang kuat yang sedang dipaparkan pada bagian ini. Ya, Yahweh adalah Allah dari segala Allah dan Tuhan dari segala Tuhan, pemerintah dan penopang yang berkuasa atas segala ciptaan. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Tetapi Dia juga peduli terhadap anak yatim, janda, dan orang asing. Dan Dia menunjukkan kepedulian itu dengan memenuhi kebutuhan fisik mereka yang mendesak. Allah yang mengetahui jika seekor burung pipit jatuh ke tanah, Matius 10 ayat 29. Mengetahui juga keadaan buruk yang terjadi terhadap mereka yang terpinggirkan dalam masyarakat. Dengan kata lain, Tuhan sedang mengatakan kepada umat itu bahwa oke, mungkin saja engkau adalah yang terpilih, engkau yang khusus, dan aku mengasihi engkau. Tetapi aku mengasihi yang lain juga, termasuk mereka yang membutuhkan dan yang tak berdaya di antara kamu. Dan sama seperti aku mengasihi mereka, kamu juga harus mengasihi mereka. Ini adalah satu dari tuntutan-tuntutan perjanjianmu dan sebuah hal yang penting juga. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, maka itu harus direfleksikan dengan cara kita mengasihi sesama manusia, termasuk orang yang tidak kita kenal. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk mengasihi orang asing? Karena Allah mengasihi orang asing. Alasan ini berdasarkan pada kepercayaan kepada Pencipta yang memiliki langit dan bumi. Ada dua prinsip tersirat dalam alasan ini. Yang pertama, ada prinsip bahwa Allah telah menciptakan orang asing juga menurut gambarnya. Prinsip yang kedua berasal dari yang pertama, prinsip meniru Allah oleh para hambanya. Apa maksudnya? Kita meniru cara Tuhan memperlakukan orang asing, dan kita sebagai pengikutnya, kita harus memperlakukan yang sama-sama seperti dengan Tuhan memperlakukan mereka. Mengapa kita mengasihi orang asing? Karena orang Israel pernah menjadi orang asing. Alasan ini didasarkan pada prinsip kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, karena mereka pernah ditawan di Mesir. Allah itu kudus, yang pada dasarnya berbeda dari kita manusia. Tindakan terbaik untuk mengasihi Allah adalah dengan belajar mengasihi orang yang berbeda atau orang asing, orang yang tidak kita kenal, karena Allah mengasihi juga mereka. Sebagaimana bangsa Israel pernah menjadi budak, mereka harus belajar untuk menghormati orang lain, bukan sebagai tuan yang kejam yang dibenci, tetapi sebagai sesama manusia. Hal ini dibuat untuk berkomunikasi, berbagi satu dengan yang lain, dan untuk saling mengasihi.
Karena biasanya kita dapat menunjukkan kasih yang tulus ketika kita memberikan itu kepada orang-orang yang berbeda-beda. Bangsa Israel pernah merasakan sulitnya hidup di padang gurun sebagai pengembara. Bangsa Israel harus mempelajari cara dan nilai-nilai di dalam kehidupan, bagaimana caranya supaya mereka dapat hidup kudus dengan orang-orang yang berbeda tanpa mengorbankan identitas, jati diri, ataupun karakter kekudusan itu yang melekat di dalam kehidupan mereka. Dengan cara yang sama, Abraham, Yusuf, Daniel, dan orang-orang yang ada di dalam Alkitab lainnya harus belajar bagaimana hidup dalam tekanan antara mempertemukan tugas yang mulia, yang kudus, dengan tugas mengasihi sesama maupun orang-orang asing. Kita hidup di akhir zaman ini, kita harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita harus mengasihi, menunjukkan kasih kita kepada sesama kita, maupun kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Mampukah kita mengasihi sesama, terutama orang-orang asing yang ada di sekitar kita? Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami dapat mengasihi sesama kami, lebih khusus lagi bagi orang-orang asing yang ada di sekitar kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.